Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Pak Guru berharap kalian sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online kali ini. Kita masuk ke tema 7 ya. Setelah tema 6 kita masuk ke tema 7. Dan anak-anak buka halaman 1 di subtema 1. Judulnya adalah peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, banyak peristiwa dalam kehidupan. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kita senang tentunya ya. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang membuat kita bersedih. Nah, di sana ada gambar di halaman 1 ya, di tema. Di sini anak-anak bisa lihat mana peristiwa yang menyenangkan dan mana peristiwa yang menyedihkan. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu. Nah, kemudian setelah itu anak-anak centang gambar-gambar ini, mana yang menyedihkan. Buka halaman 2. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Nah, kalian jika dengar rempah-rempah, apa itu rempah-rempah? Tentunya anak-anak mungkin ada sebagian yang masih asing. Apa itu rempah-rempah? Kita lihat, rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perasa dalam masakan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Rempah-rempah ini merupakan barang dagangan paling berharga pada zaman prakolonial. Prakolonial itu masa zaman sebelum penjajahan di Indonesia ya. Jadi bangsa Indonesia itu di zaman dulu kita dijajah. Banyak rempah-rempah dulunya digunakan dalam pengobatan, tetapi sekarang ini berkurang yang rempah-rempah dipakai untuk kesehatan. Nah, anak-anak sekarang buka halaman 3, perhatikan di sana ada bacaan tentang cengkih, manfaat cengkih. Apa itu manfaat cengkih? Bisa juga dimanfaatkan bunganya, bisa juga dimanfaatkan dalam bentuk bubuk ya. Manfaatnya apa? Cengkih dimanfaatkan untuk bumbu masak, untuk apalagi untuk bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa yang dibakar itu kan, untuk biasanya untuk ritual atau keagamaan mereka atau kepercayaan mereka. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikan nilai ekonomis tinggi. Ini pohonnya ya. Oleh karena itulah cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu penjajahan. Nah, Indonesia mengalami penjajahan cukup lama. Yang pertama dilakukan oleh Portugis, kemudian diikuti dengan bangsa-bangsa lain, Inggris, Jepang, seperti itu. Tapi yang pertama awal yaitu bangsa Portugis ya. Anak-anak buka halaman 4, yaitu dengan judul peristiwa kedatangan bangsa Barat.
Nah, mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Abad ke-15, 100 tahun, itu satu abad. Pertama kali kapal mereka mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya diikuti oleh bangsa Spanyol. Dari Portugis kemudian datang lagi bangsa Spanyol, bangsa yang berbeda, yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul lagi oleh bangsa Inggris dan Belanda. Belum bernama Indonesia, namanya adalah Nusantara. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596 di Banten. Untuk apa? Begitu. Ini sudah dijelaskan. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau disingkat dengan gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah yang sudah kita bahas tadi, sekitar abad ke-15 di Eropa. Yang jelas harganya sangat tinggi. Halaman 5 bisa kalian lihat, keinginan menyebarkan agama, bisa disebut gospel ya. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah penyebaran agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Yang C, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, bahasa Inggrisnya glory. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang D, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Jadi mesiu itu apa? Ya bubuk untuk sebagai bahan peluru, itu mesiu namanya. Yang untuk pistol itu. Kemudian teknologi berikutnya yaitu ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah mata angin. 10 anak-anak bisa buka halaman 10. Nah, di sana ada seorang anak yang berbicara. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan titik-titik. Di sana anak-anak bisa mengisi dengan menerima atau menolak. Jadi kalian di rumah juga tidak boleh untuk mengingini punya orang lain, harus menjaga pikiran hati supaya tidak mengingini punyanya temannya, akhirnya mencuri atau ingin menguasai yang bukan haknya anak-anak. Nah, masih ingat cah wujud benda? Mari kita pelajari lebih dalam lagi. Halaman 11, anak-anak bisa lihat benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Padat contohnya ya buku, ini padat, batu padat, meja padat. Nah, kemudian cair anak-anak tahu, sirup, air, apalagi kecap, itu benda yang berbentuk cair. Kemudian ada lagi gas. Gas itu seperti uap, jika anak-anak untuk memasak itu juga bentuknya gas. Korek gas seperti itu. Udara itu termasuk juga benda gas. Gitu. Biasanya benda gas ini tidak terlihat tetapi ada. Nah, ketiganya memiliki sifat-sifat tertentu yang akan. Salah satu wujud benda adalah padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Buku Pak Guru pindah,
itu tidak mengubah apapun dari buku ini, bentuknya masih tetap seperti ini. Meja dipindah, bentuknya masih berbeda dengan benda yang wujudnya cair, pasti akan bentuknya akan berubah begitu. Benda padat jika diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, kan benda-benda ini akan berubah bentuknya. Benda cair ini benda yang ditemui dengan mudah di sekitarmu ya, contohnya air. Nah, bak mandi, baskom, gelas, kettle air. Nah, ini wadah-wadah yang bisa dipakai untuk menampung benda cair tersebut. Nah, benda cair ini pasti bentuknya akan menyesuaikan wadahnya. Misal air dimasukkan ke botol mineral air, dia akan berbentuk seperti itu. Teko, bahasa Jawanya cara, tapi bahasa Indonesia teko. Ya, bentuknya akan seperti mengikuti teko itu. Jadi sifat benda cair itu mengikuti wadahnya bentuknya ya. Jika wadahnya berlubang, benda cair ini akan mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai, akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat benda cair. Sifat yang kedua ya. Tadinya pertama yaitu mengikuti wadahnya. Kedua yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Begitu. Nah, kemudian benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus. Contoh, anak-anak jika mencuci, terus ada kain yang nempel di air, terus kainnya itu atau bajunya keluar begitu, mereka akan masuk ke sini, menetes, akan terserap airnya melalui kain tersebut. Nah, benda cair berikutnya sifatnya adalah mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Anak-anak menuangkan air ke tanah, air itu akan meresap ke dalam tanah, mengisi ruang itu. Benda gas, manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuh pada saat bernapas. Kali ini kita sudah belajar tentang kedatangan bangsa Eropa, rempah-rempah yang menginginkan rempah-rempah tadi. Kenapa mereka menjajah? Yaitu untuk satu istilah, yaitu gold, kekayaan, glory ya, dan gospel. Tentang bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah, dan sehingga mereka menjajah bangsa Indonesia, dan bangsa-bangsa yang pertama kali hadir yaitu Portugis, dan diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan kita juga sudah belajar tadi wujud benda, ada benda padat, gas, dan cair beserta sifat-sifatnya. Begitu saja pelajaran kita di video kali ini. Selamat belajar, semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.